Ditelantarkan pemiliknya, buaya 1,5 meter dievakuasi. Korban laka bus Bromo bertambah. Alat pendeteksi gunung kelut hilang dicuri. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Berita pertama kita buka dari Bangkalan, Jawa Timur. Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek kediaman pengedar narkoba. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya paket sabu dan senjata api rakitan. Sesaat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf dan berpamitan dengan orang tuanya. Polisi menyebut penangkapan pelaku berinisial HO ini merupakan pengembangan kasus narkoba sebelumnya. Total 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Bangkalan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dalam 2 hari. Pada saat itu, selain pengungkapan terhadap narkoba, seperti biasa, untuk memastikan ada tidaknya mereka atau tersangka menyimpan barang bukti narkoba, dilakukan penggeledahan, yang mana kemudian ditemukan 1 buah senpi yang ada di lemari milik tersangka. Seekor buaya muara berukuran 1,5 meter dievakuasi petugas BPBD Surabaya dari dalam sebuah rumah di kawasan Ketintang, Surabaya. Buaya peliharaan ini terpaksa dievakuasi karena diduga ditelantarkan oleh pemiliknya. Saudara, inilah detik-detik saat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surabaya mengevakuasi seekor buaya muara berukuran 1,5 meter dari sebuah kolam di dalam rumah di kawasan Ketintang, Surabaya. Adanya buaya ini pertama kali dilaporkan oleh seorang penghuni rumah yang merasa takut karena buaya peliharaan milik saudaranya tersebut diduga tak dirawat selama 1 bulan lebih. Petugas yang tiba di lokasi langsung menangkap buaya tersebut dengan cara diikat agar tidak berontak saat dievakuasi ke dalam mobil. Pertama-tama kita dapat taruna dari Comment Center 112 bahwasanya di Perumahan Ketintang atau di Perumahan Sakura adanya buaya yang tidak dikasih makan beberapa hari. Lanjut kita sudah ke lokasi, memang betul ada buaya, tapi memang buaya ini tidak terawat juga. Jadi langsung kita evakuasi bersama tim. Jenis buayanya buaya apa, Pak? Jenis buaya muara panjang 1,20 meter. Saya takut sih sebenarnya untuk melihatnya. Yang melaporkan siapa, Pak? Saya. Itu alasannya apa kayak melaporkan? Ya pas beres-beres ada buaya gitu. Oh, kaget ya? Itu keluar kolam atau di dalam kolam? Di dalam kolam. Di dalam kolam masih ada. Udah lama nggak dirawat? Kalau saya sih sebulanan ini nggak dirawat. Nggak pernah ngasih makan juga ya? Iya. Setelah berhasil dievakuasi dari kolam di dalam rumah, petugas kemudian akan membawa buaya tersebut ke Mako BPBD dan dilanjutkan berkoordinasi dengan petugas BKSDA Jawa Timur. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sorotan lainnya, korban meninggal dunia kecelakaan maut bus pariwisata di jalur wisata Gunung Bromo asal Jember bertambah menjadi 9 orang. Korban meninggal dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Ratusan warga mengiringi jenazah Betty Nur Cahya Kusuma ke tempat pemakaman umum Dusun Glundengan, Desa Suci, Panti, Jember. Betty Nur Cahya merupakan salah satu penumpang bus wisata rombongan tenaga kesehatan yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bromo, Lumbang, Probolinggo. Setelah 3 hari menjalani perawatan intensif di ruang ICU, Rumah Sakit Bina Sehat yang merupakan tempat kerjanya sebagai perawat, Betty dinyatakan meninggal dunia.
Sebelum meninggal dunia, Betty sedianya akan menjalani operasi akibat luka yang diderita karena kecelakaan. Namun kesehatannya turun drastis hingga dinyatakan meninggal dunia. Jumlah korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan rombongan tenaga kesehatan ini kini bertambah menjadi 9 orang. Kalau almarhumah sendiri di mata tetangga, di mata keluarga bagaimana Pak? Baik Pak, orangnya ramah, baik. Memang tinggalnya di sini Pak ya? Iya betul. Pak, kesehariannya almarhumah apa selain jadi tim kesehatan di Bina Sehat Pak? Nah, setahu saya itu di rumah itu. Pak, sebagai kepala dusun gimana ini Pak? Ada anggota masyarakatnya yang meninggal dunia tragis? Ya kalau saya itu ya karena itu meninggalnya bukan dari memang ya kayak ini namanya musibah Pak. Ya juga ya gimana di hati saya juga warga gitu. Ya banyak yang sedih lah Pak. Sebanyak 22 orang korban kecelakaan bus di lereng Bromo menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. 6 korban dinyatakan sembuh dan dipulangkan. Sebagian besar korban mengalami luka di kepala dan patah tulang. Hari ketiga penanganan dan perawatan korban kecelakaan bus tercatat 6 orang dari 22 korban yang dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember dinyatakan telah pulih dan sembuh. Mereka diperkenankan melakukan rawat jalan dan terus dipantau oleh tim medis khusus hingga dinyatakan sembuh total. Dari 22 korban tersebut diketahui 15 korban adalah karyawan Rumah Sakit Bina Sehat dan 7 korban adalah keluarga karyawan. 1 korban masih dirawat di ruang ICU meski kondisinya berangsur membaik. Sebagian besar korban kecelakaan bus mengalami luka di kepala, patah tulang lengan dan kaki. Sebagian besar itu luka, misalnya patah tulang, itu sebagian besar patah tulang, ada yang 2 lengannya, ada yang 1 lengan, ada yang patah tulang kaki, sebagian itu luka-luka ringan, ada yang lecet-lecet, malah ada yang enggak apa-apa sama sekali ada. Jadi kalau data yang tadi pagi yang saya sempat, iya, jadi dari 22 itu 6 orang sudah bisa pulang. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur membeberkan hasil olah TKP sementara kecelakaan maut bus di jalur Bromo Probolinggo yang merenggut 9 nyawa penumpang itu. Polisi menyatakan tidak menemukan jejak pengereman di lokasi kejadian. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA ke lokasi kejadian kecelakaan maut bus yang merenggut 9 nyawa penumpang di jalur menuju wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Minggu 14 September lalu. Dari hasil olah TKP sementara, polisi tidak menemukan jejak pengereman di lokasi kejadian. Namun, polisi masih menunggu tim ahli dari produsen bus memeriksa kelayakan bus dan memastikan penyebab remblong atau tidak. Diduga bus yang ditumpangi para tenaga kesehatan asal Jember tersebut melaju pada kecepatan 64 hingga 80 km per jam dan menabrak dinding tebing sejauh 60 meter. Polisi juga menyebut para penumpang yang meninggal dunia dan luka berat kebanyakan duduk di bagian sisi sebelah kanan bus. Kami dapatkan beberapa fakta di mana di lokasi yang pertama tidak ditemukan jejak pengereman, kemudian ada benturan cukup panjang pada dinding kanan jalan dari arah atas ke bawah, artinya pada sisi kemudi. Jadi dari mulai ujung kemudi sampai ke belakang mengalami kerusakan cukup parah. Kaca pecah, bodi juga mengalami deformasi, di mana itu menandakan ada benturan yang cukup keras pada badan bus sebelah kanan. Mapolres Madiun ramai didatangi warga untuk permohonan surat keterangan catatan kepolisian SKCK sebagai syarat pendaftaran calon P3K paruh waktu. Jumlah pemohon SKCK sudah mencapai 1.000 orang lebih. Polres Madiun menambah personil pelayanan dari 2 menjadi 5 orang untuk percepatan pelayanan. Animo masyarakat mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK meningkat sejak beberapa hari lalu. Warga mengurus SKCK sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu.
Hingga Rabu pagi, pemohon SKCK di Polres Madiun mencapai 1.359 orang. Bahkan, Polres Madiun menambah personel pelayanan dari 2 menjadi 5 orang, serta menambah tenda ruang tunggu untuk mempercepat proses pengurusan. Jadi pelayanan kami di SKCK Polres Madiun sampai dengan hari 1.359. Ya, itu rata-rata 90% adalah digunakan untuk persyaratan P3K paruh waktu Kabupaten Madiun. Kemudian kita menyiapkan penambahan personel karena kegiatannya pelayanannya cukup banyak. Pemohon kita tambah personel pelayanan. SKCK untuk penetapan P3K paruh waktu. Itu emang ada batas waktunya kok? Ada, untuk batas waktu itu kemarin perpanjangan dari tanggal 15 diundur menjadi tanggal 22 untuk masuk persyaratan paruh waktu. Diperkirakan peningkatan pengurusan SKCK untuk calon P3K paruh waktu ini masih akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Namun jumlahnya diperkirakan tidak sebanyak pekan lalu karena kini pemohon bisa dilakukan di kantor Mapolsek. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Alat pendeteksi Gunung Kelut hilang dicuri. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jawa. Saudara, alat pendeteksi Gunung Kelut di wilayah Blitar hilang dicuri. Kini petugas terpaksa memanfaatkan alat seadanya untuk mendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Pemprov Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Geologi dan PVMBG pasca hilangnya alat pendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Visual ini memperlihatkan gembok yang dipakai mengunci pintu gubuk kecil di wilayah Blitar dirusak pencuri. Pelaku merusak lalu mencuri rangkaian alat pendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Pencurian itu diketahui pada tanggal 8 September 2025 lalu saat petugas mengira alat tersebut mengalami kendala teknis, hingga akhirnya mereka menuju ke lokasi. Namun setelah tiba di lokasi ternyata rangkaian alat pendeteksi raib dicuri. Kini petugas memanfaatkan alat seadanya untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Kelut. Hal itu karena petugas masih memiliki 7 alat pendeteksi yang dipasang di titik lokasi yang berbeda. Alat ini sangat penting ya bagi kami, aktivitas Gunung Api Kelut. Dan di lokasi yang saat ini baru kita pasang 1 tahun yang lalu, memang untuk mengcover misalnya kalau ada aktivitas kegempaan Gunung Kelut itu arah datangnya itu dari mana sih itu misalnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Geologi dan PVMBG pasca hilangnya alat pendeteksi aktivitas Gunung Kelut. Pemprov Jawa Timur menyatakan siap bekerjasama dengan Badan Geologi untuk memantau aktivitas gunung berapi. Menurutnya, pemantauan aktivitas gunung berapi di Jawa Timur sangat penting. Kami terus berkoordinasi ya, baik itu PVMBG, Badan Geologi, ini memang penting ya karena mereka mendeteksi aktivitas yang ada di gunung berapi. Kami tentu dalam konteks ini siap memberikan kerjasama terbaik dengan Badan Geologi. Kami optimis dan yakin bahwa Badan Geologi akan bisa merecover fungsionalitas dari pusat pos pantau tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur berharap Badan Geologi dapat segera memperbaiki fungsionalitas pemantauan aktivitas Gunung Kelut dari pos pantau. Diharapkan pihak-pihak terkait bisa melakukan sosialisasi pentingnya alat pendeteksi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur. Pemkot Surabaya terus menggencarkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkot menggelar sosialisasi integritas dan budaya anti korupsi bagi seluruh aparatur sipil negara ASN.
Dalam sosialisasi yang dihadiri sekretaris daerah, para kepala dinas, camat hingga lurah ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh ASN harus bebas dari pungli dan gratifikasi. Sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari pernyataan bersama pegawai Pemkot untuk tidak lagi kasus pungutan liar atau gratifikasi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan Admindo. Sugiarto, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Penyuluh Anti Korupsi Utama LSP KPK bilang, para ASN mesti menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait jabatan. Wali Kota RI menargetkan seluruh dinas di lingkungan Pemkot Surabaya bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2026. Surat pernyataan kita bersama dari seluruh pegawai pemerintah Kota Surabaya, satu, yang tidak melakukan lagi pungutan, tidak ada lagi menerima sesuatu. Yang kedua, kami juga memasukkan surat pengumuman yang kami masukkan ke seluruh rumah di Kota Surabaya yang menyampaikan di kertas itu bahwa tidak ada lagi pungutan untuk KPP dan Admindo, tidak ada lagi untuk perizinan. Itu kan kami sampaikan semua, sehingga apa? Tidak ada jeda atau tidak ada yang kosong. Yang dilarang apa? Yang berhubungan dengan jabatannya dan secara aturan dilarang penggunaan. Selain itu boleh. Contohnya apa? Penerimaan dari keluarga. Kan boleh. Itu kan hadiah kan? Hadiah untuk masyarakat. Tapi kalau saya sebagai pegawai negeri ketika menerima hadiah dari keluarga itu namanya gratifikasi yang diperbolehkan. Enggak wajib itu. Ada 17 negatif list atau gratifikasi yang diperbolehkan di dalam peraturan komisi atau peraturan KPK nomor 92 tahun 2019. Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur memilih tinggal di sebuah rumah pohon selama belasan tahun. Rumah pohon itu dibentuk dengan memanfaatkan akar beringin dan dijadikan tempat tinggal. Bernama Jalal, warga asli Tulangan, Sidoarjo ini mengabdikan dirinya untuk merawat makam dan membuat sebuah rumah pohon unik sebagai wujud kepedulian terhadap warisan leluhur. Rumah pohon yang ia bangun sejak 2008 ini dibangun dengan memanfaatkan akar-akar pohon beringin yang ditanam Jalal bersama teman-temannya. Akar yang semakin kokoh kemudian dirangkai membentuk hunian sederhana hingga seiring waktu akar tersebut menyatu alami dengan pohon. Jalal bilang bahwa idenya untuk membuat rumah pohon ini muncul secara spontan ketika ia menyadari bahwa akar pohon beringin bisa merusak makam leluhur. Dengan kesederhanaan, Jalal berupaya menjadikan rumah pohon itu tetap nyaman digunakan. Itu ya nggak kepikiran sih saya buat ini, hanya spontanitas saja. Saya dulu tidur di pendopo depan itu Mas. Dulu akhirnya daripada akarnya nanti menjalar kemana-mana tempatnya mbana ini akan habis. Nah itu kepikiran saya membuat ini. Sudah berapa lama itu tinggal di sini Mbak? Saya tinggal di sini itu mulai awal 2004 sampai sekarang. Kalau membuat ini ya sekitar 2008 lah, 15 tahunan dari sekarang. Rumah pohon karya Jalal yang sehari-hari mencari nafkah sebagai marbot dan memelihara ayam serta kambing ini kini menjadi bagian dari wajah makam leluhur Desa Ganting. Sebuah wujud pengabdian sederhana namun penuh makna, menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan warisan leluhur. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pengemis viral di media sosial memukul seorang pemotor yang berhenti di traffic light Dumpil, Kabupaten Madiun. Merespon video yang viral, anggota Satpol PP dan Dinas Sosial mengevakuasi dan membawa pengemis perempuan itu untuk direhabilitasi. Perempuan pengemis ini viral di media sosial memukul pemotor yang sedang berhenti di traffic light Dumpil, Kabupaten Madiun. Belum diketahui pasti kapan kejadian ini, namun keberadaannya dinilai meresahkan. Diketahui pengemis tersebut adalah Meliana Santi Dewi, warga Balerejo, Madiun. Menanggapi viralnya kejadian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan evakuasi. Tidak ada perlawanan ketika petugas membawanya ke kantor Kepala Desa Balerejo. Petugas akan membawa ke RSUD Caruban dan dirawat selama 10 hari guna mengetahui apakah mengidap gangguan jiwa atau tidak.
Alhamdulillah kemarin dengan kasus viralnya saudara Meli yang di TikTok di media sosial, hari ini Dinas Sosial bersama dengan teman-teman dari Satpol PP kemudian perangkat desa melaksanakan evakuasi terhadap saudara Meli. Nah, nanti rencana saudara Meli akan kita serahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban selama 10 hari untuk perawatan medis. Kemudian kalau sudah selesai sampai sembuh, sudah tenang, nanti kita kirim ke UPT Bina Laras di Kediri. Inovasi paduan lemper dengan pasta cabai Korea akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Siapa yang tidak tahu makanan lemper, jajanan tradisional khas Indonesia yang berbahan dasar ketan dan ayam. Namun di tangan juru masak Ching Man Lee, lemper dipadukan dengan bumbu khas Korea Selatan, gochujang atau pasta cabai. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Lemper jajanan khas Indonesia yang berbahan dasar ketan yang di dalamnya berisi ayam suwir dan dibungkus daun pisang ini di tangan chef atau juru masak Ching Man Lee, dosen baking dan pastry, berhasil diracik menjadi cita rasa baru lewat kreasi lemper gochujang. Lemper bertransformasi menjadi lemper bakar dengan isian ayam yang berbumbu gochujang atau pasta cabai khas Korea. Lemper gochujang versi chef Ching ini proses pembuatannya hampir sama dengan membuat lemper. Yang membedakannya adalah pada ayam suwir sebagai isian dicampur gochujang. Lemper gochujang bisa disajikan langsung setelah dibungkus rapi atau dipanggang terlebih dahulu untuk menyesuaikan selera. Biasanya kita makan lemper tuh ayamnya putih gitu kan ya, manis gitu. Tapi kalau ini ada pedes-pedesnya dari gochujangnya itu yang bikin spesial. Pas nggak perpaduan masakan Korea dengan Jawa? Tentunya pas banget ya. Ini benar-benar cocok banget dan bisa kalian coba di rumah. Apa sih isinya apa aja tuh sih? Ini isinya ada rumput laut, ada gochujang, ayam, ketan ya, ketan. Baru itu lidah orang Indonesia cocok ya? Inovasi ini juga diberi sentuhan nori atau rumput laut sehingga menambah tekstur dan cita rasa baru. Kreasi lemper gochujang ini tak hanya memadukan rasa pedas gurih dan manis khas Korea Selatan, tetapi juga menjadi jembatan antara warisan lokal dan tren global. Ketannya itu harus dikukus dulu setengah matang dulu setelah direndam semalaman. Kalau enggak nanti ketannya enggak matang. Seperti itu Pak. Kalau bikin ayamnya sangat singkat dan cepat. Tinggal haluskan bumbu, tumis sampai wangi, masukkan ayamnya, masukkan gochujang sama santan, masak sampai kering. Kayak lemper gitu ya prosesnya? Iya, prosesnya sama Pak seperti lemper. Jadi rasanya seperti apa nih? Kalau rasanya yang jelas tidak rasa lemper. Rasanya kita lebih dominan minyak wijen dan ada rasa wijennya dan juga lebih cenderung manis. Jika Anda tertarik menikmati lemper gochujang khas Korea Selatan dengan bahan yang mudah dan proses pembuatannya yang mudah, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.